Dan untuk pejuang tidak akan mundur cuma karena begitu. Ingat itu. Nasional yang menjadikan komunitas agama sebagai komunitas politik. Kami mendapatkan satu kesan yang berbeda dengan apa penampilan yang kita lihat di media-media, dan ternyata FPI juga sebagai anak bangsa punya kerahmatan dan justru banyak pandangan-pandangan yang sama. Karena itu pandangan yang sama itu bisa disatukan untuk kemajuan. Setuju. Ya, sesuatu yang minuman keras yang memabukkan itu kan akan merusak daripada mentalitas anak bangsa, sehingga anak bangsa itu tidak memiliki masa depan jikalau moralitasnya rusak karena minuman keras dan juga obat-obatan. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras, tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah pada sore ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat selama ini. DPP FPI dan Bapak LKKI dalam pertemuan ini menyepakati menjunjung tinggi toleransi beragama dan bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari hal-hal yang merusak moral bangsa. Ini FPI dan Bapak. Lalu saya awalnya kita ini semua minoritas ini, orang-orang Tionghoa ini tak kenal maka tak sayang. Pandangannya ini orang yang suka melanggar aturan. Kita cuma diperlihatkan itu kan kalau FPI itu razia. Tapi teman-teman saya tanya, kita berpandangan begini kepada FPI, kepada Habib ini, emang kita pernah dirugikan? Ternyata teman-teman bilang, kita nggak pernah dirugikan loh. Yang dirugikan itu adalah orang-orang yang kerjanya buka tempat maksiat, orang-orang yang kerjanya tripping, tempat-tempat hiburan yang ada menyediakan fasilitas tripping, ngobat. Jadi kita yang kerja bener ini nggak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya kita kenal, kita berdialog. Ternyata beliau orangnya yang luar biasa, santun, baik, dan bisa mengerti. Nah, jadi saya pikir ke depan, dan yang saya bangga, mungkin kalau nggak ada FPI ini, nggak ada Habib Rizik ini, Ahok menista ini nggak ada yang marah. Ini yang saya senang, beliau tampil terdepan, memelopori, tapi adem, nggak dikasih briefing. Tidak karena Ahok ini Tionghoa, tidak karena dia Kristen, tapi karena dia menista agama. Demikian juga pada saat di KPK, FPI turun demo itu bukan karena dia Tionghoa, bukan karena dia Kristen, tapi dia korupsi. Ini yang menyebabkan saya jadi sama, seiring
dengan Habib Rizik dan teman-teman FPI bersama-sama berjuang. Jadi gerakan kita ini bukan gerakan rasialis. Gerakan kita adalah gerakan menuntut keadilan untuk menjaga negara Pancasila ini supaya tetap utuh, tetap bersatu. Bersatu utuh itu kalau semua diperlakukan adil. Kalau agama mayoritas yang dinista tidak bisa diadili, bencana ini. Nggak ada lagi orang yang percaya kepada hukum. Jadi saya kira pandangan negatif terhadap Habib Rizik ini harus dibuang. Dan teman-teman saya ini hari ini bikin iklan di koran Rakyat Merdeka, satu halaman itu berterima kasih wabil khusus katanya itu kepada Imam Besar FPI. Itu benar-benar teman-teman saya tergerak. Lius ini Tionghoa luar biasa. Itu udah biasa. Ini kelompok Ahok ini justru dia yang memecah persatuan yang sudah terbina baik selama ini. Dia selalu menyebarkan isu-isu yang menimbulkan pertentangan antara agama, antara suku. Nggak ada itu. Kalaupun ada demo ini, kalau ada besok demo lain itu karena pemerintah tidak bisa menegakkan hukum, itu pasti ada demo lagi. Jangan dipikir masyarakat Indonesia atau khususnya umat Islam takut sama gas air mata, takut tembakan-tembakan tentara polisi. Nggak ada. Sekarang bisa tenang ini karena lagi melihat kesungguhan, keseriusan penegak hukum melaksanakan hukum. Tapi kalau dia main-main, jangan salahkan. Saya pasti juga ikut di paling depan untuk menuntut keadilan. Jadi kalau sekarang di medsos gitu, itu biasalah. Orang semua tokoh-tokoh yang serang Ahok, yang protes Ahok jelek, itu dibully abis-abisan. Tapi kan kita akhirnya jadi tahu, inilah cara-cara jahat daripada Ahok punya pendukung untuk menjatuhkan image orang. Dan untuk pejuang tidak akan mundur cuma karena begitu. Ingat itu.